Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan menyimak yang beranggotakan saya Rizky Ani Fitria dengan NIM 2031-31033 dan Sofi Salsabila Said dengan NIM 2031-31046, juga Nurlaila Khairunisa dengan NIM 2031-31048. Pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, dan menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak juga merupakan keterampilan bahasa yang termasuk dalam bahasa reseptif. Artinya, keterampilan yang harus dikuasai oleh anak sebagai dasar keterampilan berbahasa yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak merupakan suatu kegiatan yang mencakup 3 aspek, yaitu meresepsi, mengolah, dan menginterpretasi masalah dengan melibatkan panca indera yang harus dikuasai oleh anak sebagai dasar keterampilan bahasa yang lain. Pengertian menyimak juga dikemukakan oleh beberapa tokoh, salah satunya yaitu H.G. Tarigan dan Dr. Andes Hanafi Hatta Sasmita. Menurut H.G. Tarigan, menyimak adalah sesuatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan menurut Dr. Andes Hanafi Nasasmita, menyimak ialah mendengar secara khusus dan berpusat pada objek yang disimak. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari menyimak. Yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Maksudnya, dengan menyimak pembicaraan orang lain, maka komunikasi yang terjalin akan baik. Komunikasi antar pribadi yang paling sering kita jumpai yaitu sesama keluarga. Komunikasi antar pribadi berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik berkelompok maupun tidak. Dengan adanya proses komunikasi ini akan membuat orang lebih menghargai sesama. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Artinya, dengan menyimak, maka kita akan memperoleh informasi apa saja sih yang ada ataupun yang harus dilakukan di dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Maksudnya, dengan menyimak maka kita tahu apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara dan saran apa saja yang sedang dibutuhkannya. Maka dengan menyimak pembicaraan kita akan tahu harus seperti apa kita bersikap dan dapat memberikan respon yang sewajarnya. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Maksudnya, dengan menyimak dari berbagai sumber, maka kita akan memperoleh bukti ataupun fakta yang diperlukan agar tidak sembarangan membuat keputusan akan suatu hal. Dalam kata lain, ini seperti mengevaluasi sesuatu. Dapat saya simpulkan di sini, yaitu menyimak adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan pembicara melalui ujaran atau melalui bicara. Selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan menyimak dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan tujuan memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang disimaknya, seperti baik buruknya, logis atau tidak logisnya, tepat ataupun tidak tepatnya, dan lain-lain. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Misalnya, pembacaan berita, lagu dan musik, dialog, puisi, dan lain-lain. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat.
Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat membedakan bunyi-bunyi secara tepat. Mana bunyi yang dapat membedakan arti dan mana bunyi yang tidak dapat membedakan arti. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat memecahkan masalahnya secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara ia mungkin akan memperoleh masukan-masukan yang berharga. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Artinya, di mana seseorang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini ia ragukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.